Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Miss Gina Rizkina selaku pengampu matkul Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan mahasiswa-mahasiswi STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya lah kita bisa bertatap muka walaupun di dunia maya. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabat dan kepada keluarganya dan kepada tabiat-tabiatnya yang selaku turut dalam ajarannya. Perkenalkan, nama saya Neng Dunia dari kelompok 5, ingin mempresentasikan bersama teman kami tentang materi Pancasila sebagai ideologi negara dari sumber dari segala sumber dengan pokok bahasan Pancasila sebagai falsafah negara, demokrasi bangsa, dan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Baiklah, pembacaan materi pertama akan dipaparkan oleh teman saya berikut ini. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, tata peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Adapun penjelasan tentang Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia sebagai berikut. Menurut Puspowardoyo 1994, filsafat dapat dilihat dalam 2 aspek, yaitu filsafat sebagai metode dan filsafat sebagai pandangan. Filsafat sebagai metode yaitu filsafat menunjukkan cara berpikir dan analisis untuk menjabarkan ideologi Pancasila. Sedangkan filsafat sebagai pandangan yaitu filsafat menunjukkan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi ideologi Pancasila. Dengan demikian, menurut Puspowardoyo, filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Menurut Nursyam 2009, filsafat Pancasila memberi tempat yang tinggi dan mulia atas kedudukan dan martabat manusia sebagai implementasi sila pertama dan kedua Pancasila. Karena setiap manusia seyogianya mengutamakan asas normatif religius dalam menjalankan kehidupannya sebagai berikut. 1. Perlunya keseimbangan antara hak asasi manusia atau HAM dengan kewajiban asasi manusia atau KAM. HAM akan tegak bila menunaikan KAM sebagai amanah dari Tuhan. Yang kedua, menunaikan KAM adalah sebagai berikut. 1. Pengakuan sumber HAM, life, liberty, and prosperity adalah Tuhan. Kedua, mengakui dan menerima penciptaan alam semesta. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan amanah yang diberikan kepada manusia. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi hingga sekarang, baik nilai-nilai agama, adat istiadat, kebersamaan, kesetaraan,
keadilan maupun perjuangan untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Nilai-nilai luhur ini mengkristal dalam rumusan Pancasila sebagai perwujudan filsafat kemanusiaan yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Falsafah Pancasila ini merupakan suatu pandangan hidup yang telah diyakini bangsa Indonesia sebagai suatu kebenaran. Oleh karena itu, dijadikan falsafah hidup bangsa. Falsafah Pancasila meliputi nilai untuk hidup saling tolong-menolong atau semangat gotong royong, rukun, saling menjaga keamanan dan pertahanan, serta saling menghargai dan memberi kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu ada sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menuntut masing-masing warga negara Indonesia untuk mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir baik dalam hati maupun dalam perilaku sehari-hari. Konsekuensinya adalah Pancasila menuntut masing-masing umat beragama dan berkepercayaan untuk hidup rukun dan saling menghormati walaupun berbeda-beda keyakinan. Hal ini merupakan nilai ketuhanan dan kemasyarakatan yang harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban asasi. Dengan kata lain, sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak kemanusiaan dan nilai kesetaraan yang menunjukkan tidak adanya perilaku diskriminatif walaupun dari suku, agama, ras, golongan yang berbeda. Dalam hal ini manusia harus dilihat dari sisi kemanusiaannya, bukan dari simbol-simbol yang dimilikinya. Ketiga, ada persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional dan loyal terhadap sesama warga negara. Sila ini mengandung nilai persatuan, nilai perjuangan, dan semangat nasionalisme atau keindonesiaan. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, yaitu terdapat kepada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Sila keempat yang mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik serta pemerintahan negara, setidaknya secara tidak langsung bersama dengan sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ya, dan lalu kita berlanjut kepada Pancasila nilai kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengajak masyarakat untuk aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sila ini mengandung nilai keadilan di dalam berkebangsaan yang mencerminkan keluhuran budaya bangsa. Ya, baik, kemudian kita lanjut kepada Pancasila sebagai falsafah demokrasi. Lahirnya prinsip-prinsip dalam Pancasila kemudian semakin mengokohkan cara kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Kita mengenalnya kemudian dengan sebutan demokrasi Pancasila. Sebutan pola kehidupan masyarakat Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila, di mana masyarakat melakukan berbagai kegiatan dan berperilaku sesuai dengan yang diajarkan dalam atas asas Pancasila. Lalu demokrasi Pancasila terbagi menjadi beberapa poin, yaitu pengertian, ciri-ciri, prinsip, asas, landasan, pokok, dan tujuan. Baik, kita langsung saja kepada pengertian poin pertama, yaitu pengertian demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila secara terbagi menjadi dua, yaitu secara khusus dan secara umum. Secara khusus dapat di Kamus Besarkan Bahasa Indonesia bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Yang kedua,
secara umum, yaitu demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandaskan oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Indriani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli, ciri-ciri demokrasi Pancasila, prinsip demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli salah satunya oleh Profesor Darji Darmo Diharjo. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia yang berperwujudan ini seperti dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu ciri-ciri demokrasi Pancasila: sistem pemerintahan yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara ini. Terdapat pemilihan umum secara konsisten yang berkesinambungan. Semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum. Adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk golongan minoritas. Semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan perlu didasarkan dengan musyawarah dan mufakat. Solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak berasal dari sumber suara terbanyak, namun gagasan yang dirasa paling baik. Lalu prinsip demokrasi Pancasila: melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat. Adanya pelaksanaan pemilihan umum, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, adanya penjelasan mengenai pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar sebagai berikut. Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara yang hanya berdasarkan kekuasaan bangsa. Pemerintahan negara berjalan berdasarkan sistem hukum dasar yang tidak bersifat absolut. Kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Selanjutnya yaitu ada asas-asas demokrasi Pancasila. Yang ke-1 ada asas kerakyatan. Asas kerakyatan adalah asas yang mendasari kesadaran kecintaan terhadap rakyat, juga memiliki jiwa kerakyatan baik berupa nasib ataupun cita-cita. Yang keduanya ada asas musyawarah. Asas musyawarah merupakan asas yang menghimpun suara dan kehendak rakyat dalam kelompok musyawarah. Yang ketiga ada asas penjaminan hak. Maksudnya, negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila sangat menghormati hak asasi manusia. Setiap anggota masyarakat dipandang sama status sosialnya, dalam artian tidak dibeda-bedakan. Selain memiliki asas-asas, demokrasi Pancasila juga memiliki landasan pokok. Adapun 7 landasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang ke-1, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Yang kedua, negara Indonesia menganut sistem konstitusional. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Yang keempat, Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, pengawasan terhadap DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara merupakan pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan demokrasi Pancasila dan perbedaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lain. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan demokrasi Pancasila. Di sini tujuan demokrasi Pancasila itu ada 5. Yang pertama, memudahkan pemerintah mengetahui proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan asas-asas demokrasi Pancasila.
Yang kedua, agar semua pemerintah di Indonesia berkegiatan sesuai dengan landasan negara ini. Yang ketiga, menjadi jaminan pemerintah negara ini memang bertanggung jawab penuh kepada tugasnya juga kepada rakyatnya. Yang keempat, menjamin perundang-undangan di negara ini dipatuhi dan dijalankan seperti seharusnya. Yang kelima, menjamin semua warga negara di Indonesia turut serta dalam kehidupan bernegara dan mau berpartisipasi dalam bentuk pemilu dan menggunakan hak suaranya. Nah, itu kelima tujuan demokrasi Pancasila. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lain. Demokrasi Pancasila tentu sangat berbeda dengan demokrasi-demokrasi yang lain, misalnya dengan demokrasi liberal, dengan demokrasi sosialis. Demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Kalau menurut demokrasi liberal, mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Nah, kalau menurut demokrasi sosialis, mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Nah, itu salah satu contohnya antara perbedaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lain. Nah, sekian jumlah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara juga mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 berperan penting dalam memberikan hak seluruh negara dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat Indonesia bisa menemukan falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan serta kebudayaan. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki peranan penting karena terdapat makna tersendiri yang telah lama dicita-citakan oleh tokoh perumusan Pancasila bangsa kita atau disebut founding father. Jadi dari alinea 1 sampai ke 4 mengandung makna yang berbeda-beda. Di sisi lain, sebagai sumber dari segala hukum, Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Itulah kenapa Pancasila harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri merupakan sumber hukum tertinggi yang melandasi seluruh produk hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi PKN yang bertema pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan Pancasila. 1. Persatuan atau penjabaran sila ketiga Pancasila, yaitu pokok pikiran pertama menekankan bahwa negara dan masyarakat Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, keadilan sosial atau penjabaran sila kelima Pancasila, yaitu berisi cita-cita negara keadilan dalam mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan rakyat atau penjabaran sila kelima Pancasila, yaitu berkaitan dengan politik negara, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa atau sila ke-1 dan kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua.
Pemerintahan dan penyelenggaraan negara lain wajib memiliki budi pekerti kemanusiaan yang lurus, termasuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara material. Berdasarkan kronologi sejarahnya, materi Pancasila dirumuskan terlebih dulu sebagai dasar negara dalam rapat PPUPKI. Setelah itu, baru disusul dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia, sedangkan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri. Ada juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok kaidah negara yang fundamental dengan Pancasila sebagai inti sarinya. Dan yang kedua, ada hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara formal. Di sini ada rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada alinea keempat yang merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan punya dua kedudukan, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia sekaligus sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, sebagai mukadimah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dengan pasal-pasalnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai intinya nyatanya tidak bergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, tapi justru menjadi sumbernya. Ada juga Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, juga menjadi dasar kelangsungan hidup negara Indonesia. Yang terakhir, Pancasila adalah inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kedudukan kuat, tetap tidak dapat diubah-ubah, dan melekat pada kehidupan negara Republik Indonesia. Ya, baik, demikian saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan tentunya menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan yang kami lakukan dan banyak sekali kekeliruan dari atas apa yang kami sampaikan. Semoga hal itu dapat kalian memakluminya karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.